Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikannya. Sebelumnya baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Sekarang biarlah Roh Kudus menerangi pikiran kami boleh mengerti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul pelajaran kita selalu ada. Dengan ayat hafalan Kisah 2 ayat 4 bunyinya seperti ini. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh. Adik-adik, judul pelajaran sekolah sahabat kita tentang selalu ada. Pada waktu Yesus masih kecil, dia bekerja di bengkel tukang kayu bersama ayahnya di Nazaret. Tetapi dia mendengar tentang Yohanes. Yohanes juru kabar di Yordan dan menyatakan bahwa orang harus berangkat ke sana untuk mendengarkan dia. Akhirnya Yesus meninggalkan bengkel tukang kayu itu, bertemu dengan Yohanes di tepi sungai Yordan. Memang Yohanes berkhotbah tentang Yesus. Katanya bahwa Mesias akan datang. Dia akan menghiburkan. Dan dia dengan tegas menegur orang-orang yang munafik. Seolah-olah baik, tapi dalam hatinya adalah kekerasan. Akhirnya Yohanes membaptis banyak orang yang sudah ditobatkan. Dan pada waktu Yesus datang kepadanya, dia meminta Yohanes untuk membaptiskan. Sebenarnya Yohanes menolak. Dia meminta tanda apa sebenarnya bahwa Yesus itu anak Allah. Ya benar adik-adik. Setelah Yesus dibaptiskan, diselamkan di sungai Yordan, ketika itu sinar terang datang dari surga. Dan pada waktu dia naik dari atas, dari dalam sungai itu, tiba-tiba seekor merpati datang dan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini melambangkan kuasa Roh Kudus yang hadir dalam saat Yesus dibaptiskan. Setelah Yesus dibaptiskan, Roh membawa dia ke padang gurun. 40 hari 40 malam dia di sana berdoa dan berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga. Dia tidak makan atau dia tidak minum juga. Nah, dia meminta agar Allah menolong dia agar dia dapat kekuatan menjalankan tugasnya yang besar untuk menjadi penebus manusia. Dan akhir dari 40 hari itu, apa yang terjadi? Setan datang menggodanya. Seperti malaikat terang. Dia mengatakan, "Kalau engkau anak Allah, biarlah batu itu menjadi roti." Dan kemudian dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi di Ka'bah untuk menjatuhkan dirinya dari sana. Tetapi itu pun gagal, Yesus tidak mau menurut. Lalu dia membawa Yesus ke atas puncak gunung dan dengan permohonan untuk sujud saja menyembah. Tidak perlu capek-capek untuk menderita di salib. Itu pun Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau daripadaku." Semua cobaan itu dilawan dengan ada tertulis. Roh Kudus menolong dia juga pada saat ini. Dalam saat pencobaan, Roh Kudus hadir menolong Yesus. Sekarang kita melihat Yesus sedang di Taman Getsemani. Detik-detik terakhir di mana dia akan menghabiskan nyawanya. Dia mati. Yesus ditangkap di taman itu, dihianati,
dan dihukum mati dengan cara yang paling hina di antara dua orang penjahat. Dianggap dia sebagai seorang penjahat. Dan akhirnya dia mati dengan sangat menderita. Tetapi adik-adik, penderitaan itu semua bagi kita, agar kita beroleh selamat. Tetapi bukan itu yang Yesus cemaskan. Ada lagi yang dia pikirkan tentang murid-muridnya. Apakah selama 3 tahun ini mereka itu akan bersatu dan menjalankan tugasnya? Nah, dia bukan sebagai raja duniawi seperti yang mereka harapkan. Dia adalah raja kerajaan Allah. Nah, adik-adik, di Taman Getsemani, di salib, Yesus selalu ditemani oleh Roh Kudus yang menguatkan dia. Sekarang setelah dia bangkit dari kematian, Yesus pun meminta Roh Kudus untuk menghiburkan, menerangi, menuntun murid-muridnya. Dia juga minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Dan pada waktu dia sudah di surga, dia tetap memohon pada waktu dia naik ke surga agar Roh Kudus menuntun murid-muridnya agar mereka itu tetap bersatu dan setia. Jadi adik-adik, setelah 40 hari kenaikannya, benar, Roh Kudus datang hinggap di atas murid-murid itu berupa lidah-lidah api, menyatakan bahwa Yesus tetap menyertai mereka di dalam pelayanannya. Dia juga melayani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bumi ini, Roh Kudus menjadi teman kita, sahabat kita, penolong kita yang selalu ada dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus sahabat terbaik bagi semua orang, bagi murid-murid juga bagi kita. Baiklah, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Terima kasih Yesus untuk pelajaran hari ini. Tolong kami bersyukur karena kami tidak sendirian. Kami mempunyai teman yang selalu ada untuk kami. Yesus yang mengirimkan agar kami dihiburkan, dituntun, dan dikuatkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus menolong kita ya. Amin.